Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan video yang kemarin ya. Di ayat berikutnya kita akan membahas hari ini tentang tidak dipandang beragama kalau tidak berbuat sesuatu keragamaan. Kita buka di surat, teman-teman buka ya di Al-Qur'annya, surat Al-Maidah ayat 68 ya. Coba dibaca, dilihat nanti ya kalau misalkan dipelajari ya, kalau itu Al-Maidah ayat 68 ya. Yang isi artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab ya, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dulu mah, Injil ya dulu, dan Al-Quran. Al-Quran itu sudah disempurnakan, Taurat dan Injil itu sekarang mah dengan Al-Quran ya, dengan Quran. Jadi ahli kitab itu yang selalu menggunakan Al-Quran ya. Yang diturunkan Tuhanmu kepadamu nya, anu diturunkan ku Allah ka urang sadayana, yaitu Al-Quran. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi di sini tidak dipandang beragama kalau tidak berbuat sesuatu keragamaan, buat agamanya. Ya, kepada yang sudah baca Al-Quran, tahu isinya, tahu kandungannya. Terus mereka berdiam diri tanpa berbuat sesuatu. Itu dikatakan, Allah katakan tidak dipandang beragama. Sudah dibaca, sudah tahu, tapi berdiam diri. Allah berfirman tidak dipandang beragama kalau tidak berbuat sesuatu keragamaan. Bayangkan. Dulu Allah memfirmankan menyeru ini kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, karena kita penerusnya, risalah Rasulullah, risalah dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, siapa yang meneruskan? Kita. Makanya seruan ini setelah Muhammad terus kepada generasi penerusnya, yaitu kita sebagai yang mengaku agama Islam. Yang merasa beragama Islam, yang merasa kita itu mengakui bahwa kita benar Islam, kita tidak bisa berdiam diri. Harus berbuat sesuatu buat agamanya. Nggak bisa berdiam diri, nggak bisa. Gimana itu caranya? Ya salah satunya menebarkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Banyak tuntutan, banyak tanggung jawab yang amanah yang kita harus kerjakan dan ditebarkan dalam kebaikan, dalam kasih sayang, sama-sama belajar sekemampuan, maksimal gitu ya kita mah. Ayo sama-sama. Biar dipandang beragama kalau berbuat sesuatu untuk agamanya. Tapi kalau tidak berbuat sesuatu untuk agamanya tidak dipandang beragama. Jelasnya ayatnya sudah jelas dan tertera, tidak bisa ditawar. Samina wa ta'ala, siap dan patuh. Katakanlah Muhammad pesan ini, wahai ahli kitab, kepada kita yang merasa punya kitab ya. Kitab kita itu apa? Yaitu Al-Quran. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, tuh sedikit juga. Sedikit pun. Bahasanya sedikit pun tidak bisa dipandang beragama.
lebih ini lagi ini. Hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu. Yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan ingkar. Banyak sekarang mengakui agama Islam, tahu nggak aturan yang ada di dalamnya? Tanya pada diri sendiri semuanya. Sudah tahu belum aturannya? Di dalam diri kita itu aturannya apa aja? Islam itu dibaca nggak aturannya? Beli motor aja yang baru atau beli HP yang baru, ada barometer pembacaannya nggak, cara pakainya? Kertas lembar buat cara memakainya, atau beli TV, ada nggak ukuran-ukurannya? Cara penggunaannya ada nggak? Ada. Apalagi ini Islam yang diturunkan Allah kepada hambanya, kepada semua orang, kepada semua manusia. Ya pasti ada aturannya, yaitu Al-Quran. Bagaimana kalau misalkan aturannya tidak tahu dalamnya? Mungkin dibaca oke, setiap hari, tamat Al-Quran setiap bulan, tamat bacaan setiap minggu, oke. Tahu nggak di dalamnya itu apa aja? Ini yang dikatakan apa tuh yang di surat Al-Asr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ini, rugi ketika sudah sholat, tahajud, duha, nawan segala rupa. Tapi ketika Allah tidak memandang kita sebagai agamanya, karena tidak berbuat sesuatu ke agamanya, rugi. Jangan main-main. Ini tentang akhirat sekarang tentunya. Pengen selamat dan tidaknya nanti di akhirat sekarang. Nanti mah metik hasil, nggak berlaku nanti mah apa-apapun. Mau minta ampun, mau gimana, no, tidak ada tawar menawar nanti. Sekarang sudah diberi petunjuk oleh Allah. Kurang kumaha bagerna Allah tah ngasih pelajaran melalui Al-Quran, sok tinggal kaji. Kemana wae atuh? Kemana aja selama ini? Nggak ada yang kata terlambat ketika kita belum tahu hari ini, sekarang, saat ini, detik ini, mulai dari sekarang. Nggak ada kata terlambat. Ketika kita mau hijrah benar-benar, ya Allah, iya, aku ingin mempelajarinya. Aku ingin bertobat, aku ingin benar-benar, aku ingin kembali ke Allah untuk menuju surganya Allah nanti, supaya lebih lancar, lebih lurus, lebih diridhoi Allah. Siap ya Allah, hari ini, sekarang aku mau belajar. Tergantung pada diri kita, mau enggak? Kan bagi yang mau. Kalau mau, misalnya tidak ada kata terlambat, sekarang juga bisa, hari ini juga bisa, detik ini juga bisa, jam ini juga bisa. Ayo, bayangkan ini, ayo. Sedangkan Allah sudah tahu di dalam surat ini. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka. Kun bae aku mau kewe. Gimana nanti aja? Nanti juga tobat beres, nanti juga ada yang hadiahin beres, nanti juga ada yang doain beres. Bagaimana itu? Nggak begitu di Al-Quran ternyata. Kita itu harus tertata, teratur, harus mengikuti apa yang diatur Allah. Ulah mereka doang, ulah yang matur sorangan, jangan bisa ngatur sendiri, harus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kita mah nggak tahu apa-apa tuh.
tinggal